Bab 83 Raja Bumi Raksasa, dan Ratu Merah Muda. Di bawah tatapan kaget semua orang, nyala api murka meledak di mata avatar naga merah Liu Erlong. Menghadap Raja Bumi Raksasa dia mengangkat cakar depannya. Hati-hati! Grandmaster berteriak di kejauhan, karena dari sudut pandangnya dia bisa melihat ekor kalajengking Raja Bumi Raksasa terangkat. Meskipun tembakan api dari ekor kalajengking itu tidak dapat menyebabkan kerusakan pada avatar naga merah, kekuatan serangannya sendiri masih berlebihan. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan, ini masih binatang roh yang berumur hampir 5.000 tahun. Liu Erlong dengan sangat cepat menunjukkan kepada semua orang sisi kekerasannya. Satu cakar belakang masih berdiri di punggung Raja Bumi Raksasa, cakar belakang lainnya dengan cepat naik dan turun. Dengan suara peng, seluruh ekor Raja Bumi Raksasa diinjak ke tanah, ekor kalajengking merah bergetar, tetapi tidak lagi mencambuk. Secara paksa, binatang roh 1000 tahun ini pada dasarnya tidak bisa menandingi Liu Erlong. Mengangkat cakar depan dan menghancurkannya secara bersamaan, satu terbanting di atas kepala Raja Bumi Raksasa, Liu Erlong meraung dengan ganas. Akan kutunjukkan padamu merusak acara bahagia seorang wanita tua. Tangisan tajam Raja Bumi Raksasa berhenti tiba-tiba, dari tubuh raksasanya hanya 2 cakar yang masih berada di atas tanah. Jika wanita tua ini tidak bermain sampai kamu mati, namaku bukan Liu Erlong. Hong, Hong, benar-benar tanpa kemampuan, hanya dengan menggunakan kekuatan kasar dari avatar naga, dilindungi email, kedua cakar depan Liu Erlong tanpa ragu menyerang cakar depan Raja Bumi Raksasa, dan segera mengikuti cakarnya memotong ke bawah, tepatnya di sendi tempat Raja Bumi Raksasa cakar yang terhubung ke tubuhnya. Dengan suara kakak yang menakutkan, kepala dan tubuh Raja Bumi Raksasa bergetar hebat, tetapi kekuatan Liu Erlong terlalu besar, dan tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Dengan suara pupu, 2 cakar kalajengking besar dirobek oleh Liu Erlong saat binatang itu masih hidup, dan darah merah tua menyembur keluar. Namun, bagi Liu Erlong, ini baru permulaan. Di depan perhatian semua orang yang tercengang, tubuh Liu Erlong yang luar biasa berbalik, satu cakar depan sudah mencengkeram ekor sengat Raja Bumi Raksasa. Faktanya, penyengat ekor ini adalah senjata paling kuat dari Raja Bumi Raksasa, tidak hanya sangat keras, tetapi juga sangat panas. Hanya Master Roh atribut api seperti Liu Erlong yang berani langsung mengambilnya seperti ini. Saat berikutnya, Liu Erlong melompat turun dari Raja Bumi Raksasa. Tentu saja, ini bukan untuk melepaskannya. Mengayunkan cakar depannya, Raja Bumi Raksasa yang sudah tertanam di tanah berputar, dan sekali lagi menabrak tanah dengan keras. Di tangan Liu Erlong, Raja Bumi Raksasa seperti karung goni yang rusak, terus-menerus dilempar ke atas dan dihancurkan lagi. Adegan brutal itu membuat perut semua orang bergejolak. Bahkan Tang San dengan temperamennya yang tenang dan mantap ingin bertanya kepada gurunya, apakah dia benar-benar manusia? Saat ini, tidak satu pun dari 7 iblis Shrek yang berani melangkah maju untuk berbicara dengan Liu Erlong, memberitahunya bahwa binatang roh ini masih berguna. Setelah melemparkannya beberapa kali dan dapat dilihat bahwa Raja Bumi Raksasa telah benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung dan tampak agak tidak bernyawa, Liu Erlong berhenti bergerak. Tepat ketika semua orang mengira adegan brutal itu telah berakhir, mereka hanya bisa mendengar Liu Erlong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Anda menghancurkan kesempatan bahagia seorang wanita tua, kali ini saya akan memiliki Anda. Saat dia bergumam, menggunakan cakar naganya, dia mulai membongkar Raja Bumi Raksasa itu menjadi komponen-komponennya. Dimulai dengan tulang ekor yang sangat bervariasi, setelah itu sambungan ekor, dalam sekejap, dari binatang roh yang seharusnya luar biasa ini hanya tersisa kepala dan dada, sekelilingnya dipenuhi dengan sisa-sisa yang dibuang dan cipratan darah. Namun, vitalitas Raja Bumi Raksasa ini memang pantang menyerah, bahkan sampai sekarang masih bernafas. Liu Erlong mengayunkan cakar naganya, melemparkan tubuh Raja Bumi Raksasa dalam parabola di udara, jatuh dengan keras ke tanah di depan 7 iblis Shrek. Itu, Fatih, itu milikmu. Kamu juga atribut api, itu cocok untukmu. Begitu Raja Bumi Raksasa jatuh dengan keras ke tanah, 7 iblis Shrek secara bersamaan mundur selangkah. Kulit ketiga gadis itu sudah pucat karena menyaksikan tontonan yang mengerikan itu, dan jika bukan karena pelatihan khusus Grandmaster sebelumnya, mungkin mereka sudah muntah. Untukku, Ma Hongjun menatap naga merah tua yang menakutkan itu, dengan nada bertanya. Masih tidak bergerak.
Wanita tua ini membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan, mengapa begitu banyak omong kosong? Mata naga Liu Erlong melebar, intimidasi itu hampir menjatuhkan Ma Hongjun ke tanah, sebelum dia buru-buru bergerak, dengan hati yang penuh belas kasihan akhirnya mengakhiri kehidupan Raja Bumi Raksasa yang menyedihkan itu. Lampu merah mundur, dan Liu Erlong kembali memulihkan bentuk manusianya. Tatapan berapi-api sekarang menjadi benar-benar sedingin es, agak pahit menyapu Grandmaster, lalu tanpa berkata apa-apa dia kembali ke tenda untuk tidur. Selain Ma Hongjun yang dengan cepat duduk di tanah dan melepaskan rohnya untuk mulai menyerap cincin roh, yang lain berdiri di sana tanpa bergerak, tampaknya takut satu suara akan membuat Liu Erlong marah lagi. Setelah waktu yang lama, Zhao Wuji diam-diam melirik tenda di belakangnya, berkata dengan suara rendah, sangat sulit untuk membayangkan, sebelum saya benar-benar berbagi tenda dengan Tyrannosaurus Rex humanoid. Flander, ketika Anda mengatakan sebelumnya bahwa saudara perempuan Anda Erlong pemarah, aku tidak begitu percaya padamu, dia sangat cantik. Tapi sekarang aku tahu, kamu tidak melebih-lebihkan sedikit, bahkan sampai kamu tidak cukup mengatakannya. Aku sudah memutuskan, aku akan tidur malam berjaga-jaga mulai sekarang. Jangan melawanku karena itu. Flander mengangguk berulang kali, berkata, gemuk menyerap cincin roh, sebagai gurunya aku masih harus mengawasinya. Xiao Gang, kamu istirahatlah. Aku dan Wuji akan menangani semuanya di sini. Istirahatkan wajahmu. Grandmaster sangat tertekan memelototi Flander. Sekarang api yang membara di hatinya telah benar-benar padam. Melirik tenda, dia berjalan lurus ke tunggul pohon di samping, dan duduk menutup matanya tanpa sepatah kata pun. Dai Mubai terbatuk, Guru Erlong benar-benar idola saya. Sekarang saya tahu apa itu kekerasan yang sebenarnya. Tidak heran dia disebut sudut pembantaian segitiga besi emas. Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing tidak mau tinggal di sini lagi, dan dengan cepat kembali ke tenda. Adapun apakah adegan yang ditampilkan Liu Erlong memengaruhi tidur mereka, hanya mereka yang tahu. Oscar menarik Tang San, sepertinya malam ini kamu tidak perlu berjaga-jaga. San kecil, Bos Dai, ayo kembali tidur. Kembali ke tenda, karena mereka kurang satu Ma Hongjun, Tang San memiliki kilasan inspirasi dan membuat Dai Mubai dan Oscar bergeser ke samping, meninggalkan ruang kosong antara dia dan Xiao Wu, lalu berbaring lagi. Namun, di benak masing-masing dari 6 orang di dalam tenda, adegan malapetaka yang ditimbulkan oleh naga merah dimainkan berulang kali. Ini adalah kekuatan sejati dari guru roh tingkat tinggi, binatang roh 5000. Tahun binasa dalam sekejap, dan terlebih lagi masih dipotong-potong dengan metode khusus itu. Setelah malam tanpa acara, ketika semua orang terbangun dari mimpi mereka keesokan paginya dan meninggalkan tenda, Ma Hongjun masih duduk di tempatnya tadi malam. Hanya sekarang dia sudah banyak berubah. Hal pertama yang menarik perhatian adalah 4 cincin roh, 2 kuning dan 2 ungu. Hanya tubuhnya yang telah melangsingkan beberapa karena mengambil ramuan harta abadi yang tampaknya telah tumbuh lebih gemuk. Suasana di sekelilingnya tampak penuh dengan ledakan api. Flander berdiri di samping Fatih dengan ekspresi puas, muridnya bisa mendapatkan cincin roh keempatnya bahkan lebih awal dari Tang San membuatnya sangat senang. Orang pasti akan memiliki kesombongan, dan dia tidak terkecuali. Din Flander, apakah Fatih masih belum selesai? Tang San bertanya dengan agak heran. Secara umum, untuk menyerap cincin roh setengah waktu itu sudah cukup, tapi ini sudah memakan waktu 1 malam penuh. Flander berkata, penyerapan selesai sejak lama. Aku menyuruhnya terus berkultivasi untuk membiarkan energi cincin roh menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Raja Bumi Raksasa ini sangat cocok untuknya, tampaknya kemampuan cincin roh keempat ini seharusnya cukup bagus. Kamu bekerja keras juga, cepat temukan binatang roh yang cocok. Membuat ketiga gadis itu merasa jauh lebih nyaman adalah bahwa sisa-sisa Raja Bumi Raksasa tadi malam telah menghilang, jelas Flander dan Zhao Wuji telah membersihkan mereka. Hanya depresi di tanah yang masih mengingatkan semua orang tentang pertempuran sepihak yang terjadi tadi malam. Karena semua orang hanya mandi, dan setelah sarapan, Ma Hongjun terbangun dari kultivasinya. Tangisan Phoenix bergema naik dari mulutnya, tubuhnya yang gemuk melompat, tertutup api, cahaya merah keemasan melepaskan dalam sekejap, lalu menghilang lagi, 4 cincin roh diam-diam bergabung ke dalam tubuhnya. Begitu mata kecilnya terbuka, cahaya berkedip. Ekspresinya hidup dan bersemangat. Sama seperti semua orang akan bertanya pada Fatih bagaimana perasaannya menyerap cincin roh keempat, dan suara marah mencaci maki dari dalam tenda lainnya.
Siapa yang tidak lebih baik melakukan itu dengan meneriakkan hal-hal pada cahaya pertama. Ketika Fatih yang awalnya agak terlena mendengar suara ini, seluruh tubuhnya langsung menggigil, dan tanpa ragu sedikit pun dia mengelak di belakang Flander. Flander mengerutkan kening, baiklah, apa yang kamu sembunyikan? Jangan bilang kamu benar-benar hal yang akan dipukul oleh Guru Erlong. Kamu harus mengerti bahwa dia tidak lagi muda, hormonnya agak tidak selaras. Karakternya sebagian besar sebagai biasa. Flander, apakah kamu ingin mati? Meskipun Flander berbicara dengan sangat pelan, pendengaran Liu Erlong bahkan lebih baik. Sebuah Tyrannosaurus Rex humanoid berpakaian berantakan keluar dari tenda. Mata Liu Erlong agak merah, jelas dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Pada awalnya dia masih berharap Grandmaster akan memasuki tenda dan melanjutkan apa yang mereka lakukan sebelumnya, tetapi saat dia menunggu dan menunggu, tanpa tanda-tanda Grandmaster, suasana hati Liu Erlong seperti yang diharapkan. Erlong, aku tidak sedang membicarakanmu. Pada saat ini Flander tidak ingin memprovokasi dia, dan secara bersamaan menghela nafas ke dalam, agak memohon menatap Grandmaster yang apatis, makan sarapan di samping. Erlong, cukup. Grandmaster akhirnya angkat bicara. Liu Erlong menghentikan serangannya di Flander, menoleh untuk melihat Grandmaster, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, kamu bahkan kurang baik, bahkan menggertakku. Setelah berbicara, dia berbalik tajam dan berlari kembali ke tenda, meninggalkan serangkaian tetesan berkilau di udara. Grandmaster dengan susah payah menutup matanya, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, roti kukus di tangannya sudah diperas menjadi pasta. Setelah 1 jam pengepakan selesai dan pesta dimulai sekali lagi, hanya suasana yang jelas menjadi jauh lebih halus. Liu Erlong dengan murung berjalan di belakang kelompok itu, sementara Grandmaster, Flander, dan Zhao Wuji berada di depan, di luar dugaan membiarkan 7 iblis Shrek berjalan di tengah. Oscar menabrak Ma Hongjun, gemuk, berurusan dengan cincin roh keempat, bagaimana rasanya? Mudah diserap. Ma Hongjun mengangguk, berkata, sangat mudah. Itu diselesaikan hanya dalam 1 jam. Itu bahkan tidak membuatku kesulitan. Benar-benar aneh. Jangan bilang, apakah Raja Bumi Raksasa itu sudah melepaskan keinginannya untuk tinggal di bawah tirani Guru Erlong dan percaya saya membantu membebaskannya, membiarkan saya menyerapnya. Tang San berkata, dalam beberapa hal, keadaan seperti itu dapat terjadi. Dalam penelitian Guru, jika binatang roh tidak memiliki kebencian yang mendalam ketika dibunuh, maka menyerapnya akan sedikit lebih mudah, relatif berbicara. Wakil sebaliknya, jika makhluk roh membawa kebencian yang sangat dalam, maka menyerap cincin roh akan menjadi sangat menantang. Terakhir kali ketika saya menyerap cincin roh laba-laba setan berwajah manusia berada di bawah keadaan seperti itu. Tapi, Guru juga berkata, menyerap cincin roh setelah binatang roh mati di bawah 2 jenis keadaan ini akan memiliki manfaat bagi Guru roh. Salah satunya adalah ketika binatang roh dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim. Dalam keadaan seperti itu kemungkinan roh penurunan tulang meningkat secara substansial. Jenis lain dari keadaan adalah ketika binatang roh mati secara sukarela membiarkan dirinya menjadi cincin roh Guru roh, hampir ada 100% kemungkinan tulang roh jatuh, dan terlebih lagi cincin roh akan diserap dengan sempurna, tidak menderita batasan batas usia. Dengan kata lain, bahkan jika kita sekarang hanya peringkat ke-40, jika binatang roh 10.000 tahun ingin membiarkan kita membunuhnya dan menyerap cincin rohnya, kita masih tidak akan menderita serangan balasan apapun. Sangat baik. Oscar dan Ma Hongjun berbicara serempak. Di samping Dai Mubai berkata, bagus bagaimana? Anda pikir itu mudah? Mengapa binatang roh ingin membiarkan Anda membunuhnya, ingin memberi Anda cincin rohnya? Ini hanya situasi yang ideal. Orang mungkin mengatakan itu pada dasarnya tidak mungkin untuk itu terjadi. Xiao Wu mengayunkan, Yearning Heart Broken Red, di tangannya, dengan tenang berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kebetulan yang ditakdirkan, mungkin itu akan terjadi. Fatih agak kecewa berkata, kalau begitu katakan padaku, apakah cincin roh ini aku menyerap jenis pertama, atau jenis kedua? Tang San berkata, jika Raja Bumi Raksasa itu telah dibunuh oleh Senior Erlong, mungkin itu akan menjadi jenis keadaan pertama. Mendengarkan dia, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, mengingat serangan mengamuk Liu Erlong kemarin. Setiap orang agak gemetar ketakutan di lubuk hati mereka. Tang San melanjutkan, ada masalah besar yang sama dengan keadaan jenis pertama.
Untuk membuat kebencian binatang buas mencapai ekstrim seperti itu, perlu melawannya sendiri. Anda tidak dapat menggunakan orang lain, atau roh, kebencian binatang buas akan tersebar. Tapi, dalam keadaan biasa, kekuatan binatang roh yang ingin diburu oleh guru roh akan sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sesuatu yang sulit dicapai seperti pola satu sisi seperti Guru Erlong kemarin secara alami tidak mungkin dicapai. Dan meskipun Guru Erlong dapat menindas Raja Bumi Raksasa seperti kemarin, karena perbedaan kekuatan antara itu dan Guru Erlong terlalu besar, bahkan jika Guru Erlong membutuhkan cincin roh lain sekarang, dia pasti tidak akan memilih dia. Oscar berpikir dalam-dalam dan berkata, tidak heran tulang roh sangat langka. Keadaan ini terlalu ekstrim. Oh, benar, Fatih, apa kemampuan roh keempatmu? Fatih memiliki ekspresi rahasia, tunggu sampai ada kesempatan untuk menggunakannya, dan aku akan membiarkanmu melihatnya. Tapi sepertinya sangat bagus. Sayang sekali jangkauan serangannya agak kecil. Apalagi tidak ada cara untuk mengunci lawan lagi. Suhu udara pagi di Sunset Forest rendah dan udara sangat lembab, membentuk kabut pagi. Kabutnya sangat dingin, dan bersama dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, sekarang ketika matahari masih belum terbit, kabutnya sangat tebal. Tang San mengeluarkan botol porselen kecil dari jembatan 24 cahaya bulan dan membuang beberapa pil hitam kecil dari dalam, membagikan satu untuk setiap orang, termasuk Flander, Grandmaster, dan yang lainnya. Apa ini? Flander melihat satu-satunya pil seukuran butir beras itu, dengan bingung bertanya pada Tang San. Tang San berkata, ini adalah pil racun yang saya buat sendiri. Di hutan dan pegunungan yang dalam, racun akan sering muncul. Udara racun sangat beracun, dan memakan pil ini Anda setidaknya dapat mencegah sebagian besar serangan misma. Itu juga memiliki efek menyegarkan. Flander tiba-tiba berkata dengan pemahaman, inilah yang diajarkan Dugu Bo tua itu kepada Anda. Sepertinya Anda memang belajar banyak hal darinya. Tang San tersenyum tipis, tidak menjelaskan. Dengan sampul setengah tahun bersama Dugu Bo, obat-obatan yang dia gunakan tidak akan menimbulkan keraguan siapapun. Bahkan lebih kecil kemungkinannya seseorang akan mengasosiasikan ini dengan bakat bawaannya. Kabut pagi semakin tebal, dan meskipun dingin pagi tidak memengaruhi sekelompok Master Roh peringkat 40 yang umumnya lebih dari 40 seperti mereka, jarak pandang semakin memburuk. Flander dengan hati-hati berkata, semuanya berhati-hatilah, beberapa binatang roh sangat suka bergerak di pagi hari. Dengan jarak pandang yang sangat buruk sekarang, berkumpullah sedikit lebih dekat untuk berjaga-jaga jika ada kejutan. Liu Erlong dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, mencapai sisi Flander dan menepuk bahu Zhao Wuji, kamu pergi ke belakang. Kami akan bertukar tempat. Meskipun Liu Erlong tampaknya telah memulihkan ketenangannya, Zhao Wuji tidak berani mengatakan apapun terhadapnya dan buru-buru mengubah posisi dengannya. Liu Erlong melirik Grandmaster, berdiri di sisi lain dan melindunginya dari kedua sisi bersama dengan Flander. Meskipun proses ini sangat sederhana, tidak ada yang akan melewatkan bahwa Liu Erlong takut Grandmaster terlemah akan menghadapi bahaya apapun dalam kabut, dan ingin melindunginya secara pribadi. Grandmaster secara alami juga memahami niat Liu Erlong, dan diam-diam menghela nafas, tetapi tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, masih diam-diam bergerak maju. Sebelum mereka bergerak maju 300 meter, tiba-tiba, angin aneh bertiup dari depan, tanpa diduga menyebabkan perubahan warna pada kabut pagi. Kabut putih yang awalnya padat langsung menjadi merah muda, langsung menyelimuti semua orang di dalamnya. Kabut merah muda itu memiliki rasa manis yang samar, memberi orang semacam sensasi adiktif. Semuanya hati-hati, kabutnya beracun. Flander berteriak keras, secara bersamaan saat Liu Erlong membuat serangan telapak tangan ke depan, mengandalkan kekuatan roh mereka yang dalam untuk menyebarkan kabut racun di depan. Pada saat yang sama dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum atas pandangan ke depan Tang San sebelumnya. Ini sepertinya racun yang dia bicarakan. Namun, semua orang dengan cepat merasa ada sesuatu yang salah, kabut racun yang tiba-tiba muncul ini bahkan lebih tebal dari yang mereka bayangkan, dan meskipun kekuatan roh Flander dan Liu Erlong dapat menyebarkannya, kabut itu mengembun kembali dengan sangat cepat, dan hanya dalam beberapa kedipan mata, sekeliling mereka menjadi sudah merah muda. Yang paling mengejutkan pihak Akademi Shrek adalah bahwa di dalam kabut merah muda itu jarak pandang mereka turun ke titik terendah, dan bahkan sulit untuk melihat orang-orang di sebelah mereka. Ini bukan racun. Ao kecil,
Mendetoksifikasi sosis kecil. Tang San tiba-tiba berteriak, dan segera setelah itu cahaya keemasan ungu dipancarkan dari matanya. Yang lain mungkin tidak melihat dengan jelas dalam kabut tebal, tetapi pengaruhnya pada tahap biji sesawi mata setan ungu jauh lebih sedikit, dan dia samar-samar bisa melihat pemandangan di sekitarnya. Hati-hati, itu adalah makhluk roh. Tang San memanggil dengan keras sekali lagi. Mengulurkan tangan kanannya, dia menarik tangan Xiao Wu, secara bersamaan dengan cepat melepaskan semangat Blue Silver Grace-nya, menyebarkannya ke segala arah, menciptakan sistem peringatan dini di sekitar segala sesuatu dalam jarak beberapa lusin meter persegi. Mengulurkan tangan ke dalam dompet 100 harta karun, dia mengeluarkan bunga besar berwarna merah muda. Bunganya tidak berdaun, tangkainya panjangnya 3 ci, dengan bunga yang sangat besar dengan diameter lebih dari 1 ci. Setiap kelopaknya berkilauan dan tembus pandang seperti kristal, benang sarinya sedikit ungu seolah-olah itu adalah berlian ungu yang bertatahkan di sana. Aroma menyentuh tercium dari bunga, menembus jantung. Setelah Tang San mengeluarkan bunga ini, pemandangan aneh segera muncul. Dengan Tang San di jantungnya, dalam diameter 10 meter kabut merah muda itu tampak langsung mencair seperti salju yang bertemu dengan air mendidih, membentuk aliran udara ungu samar yang dengan cepat menyebar ke sekitarnya, memungkinkan kelompok Akademi Shrek untuk kembali melihat teman-teman mereka. Tidak ada yang meninggalkan lingkaran ini. Tangan kiri Tang San dengan hati-hati memegang bunga besar itu, dengan tenang mengamati kabut merah muda tebal di depan. Semua orang dengan jelas melihat bahwa saat ini ada udara ungu samar yang tidak berwujud di sekitar mereka, dan tidak peduli seberapa tebal kabut merah muda itu, atau bagaimana angin di hutan bertiup, warna merah muda itu tidak dapat mencapai jarak 10 meter di sekitar mereka. Di tanganku adalah harta karun abadi kecantikan sutra aromatik. Ia memiliki efek menetralkan 10.000 racun, dan dalam jangkauannya racun apapun akan kehilangan efeknya. Untuk saat ini jangan tinggalkan kisaran ini, kabut tebal ini tampaknya disebabkan oleh binatang roh, dan itu bukan hanya satu. Kita dikepung. Grandmaster tahu kemampuan mata Tang San dan segera bertanya lebih dekat, San kecil, dapatkah kamu melihat penampilan makhluk roh itu? Dengan pengalamannya, selama Tang San bisa menggambarkan binatang roh, dia bisa menentukan jenis apa yang mereka temui, dan berurusan dengan mereka secara alami akan menjadi jauh lebih mudah. Tang San berkata, aku akan mencoba. Mendesak keterampilan surga misteriusnya, Tang San mengumpulkannya di matanya, cahaya keemasan ungu tiba-tiba keluar dari mereka dalam sinar cahaya panjang ke arah yang dia lihat. Ramuan harta abadi, Full Moon Wearing Autumn Dew, mengubah mata setan ungu Tang San, tidak hanya dia bisa melihat lebih jelas, tetapi juga lebih tajam. Bahkan sampai bisa digunakan sebagai serangan mental. Saat ini, dengan Tang San menggunakan kekuatan penuhnya, tatapannya menembus lapisan kabut, secara bertahap melihat dengan jelas binatang buas di sekitar mereka. Saat dia melihat binatang roh ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Kekuatan makhluk roh ini sendiri tidak begitu menakutkan, yang menakutkan adalah jumlah mereka benar-benar terlalu tinggi. Guru, itu adalah makhluk roh, Pink Maiden. Grandmaster tampak terganggu, kamu tidak membuat kesalahan. Meskipun Pink Maiden memiliki racun, bahkan pada tingkat 10.000 tahun mereka masih tidak dapat menghasilkan kabut beracun di area yang begitu luas untuk menyerang kita. Ekspresi Tang San serius, Guru, saya yakin. Selain itu, saya juga tahu mengapa ada kabut racun yang begitu tebal. Karena, tidak kurang dari 1.000 gadis merah muda di luar sana. Meskipun sebagian besar mereka, hanya pada tingkat 100 tahun, Pink Maidens dalam jumlah seperti itu dapat mengandalkan kabut pagi untuk melepaskan racun ke tingkat seperti itu. Apa? 1.000? Apakah ini mungkin? Ada cahaya terkejut di mata Grandmaster, dan wajahnya yang kaku segera menjadi serius. Apa yang kamu bicarakan? Apa, Pink Maidens? Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Grandmaster berkata dengan suara berat, Pink Maidens adalah sejenis binatang roh. Bentuknya mirip dengan kalajengking, tetapi dibandingkan dengan Raja Bumi Raksasa, itu jauh lebih rendah. Ini adalah binatang roh kawanan. Sifatnya relatif ringan, tubuhnya tampak merah muda dan tembus pandang, profilnya mempesona, diberi nama, Pink Maiden. Secara umum, sangat jarang mengambil inisiatif untuk menyerang manusia, dan tampaknya hanya menjauh dari Spirit Masters. Setiap kelompok Pink Maidens hanya berjumlah sekitar beberapa puluh hingga 100, dengan yang paling kuat sebagai pemimpin. Agar anggota lain tidak melampauinya,
jika ada anggota yang berkembang lebih cepat, yang paling tangguh akan membunuhnya. Hal ini menyebabkan makhluk roh semacam ini sangat jarang menghasilkan keberadaan tingkat 10.000 tahun. Bahkan sampai tingkat 1.000 tahun sangat sedikit. Flander mengerutkan kening, lalu apa kemampuan serangan dari makhluk roh seperti itu? Hanya racun. Grandmaster mengangguk, berkata, iya, tetapi racun mereka juga tidak terlalu kuat. Laba-laba setan berwajah manusia yang dibunuh Tang San adalah pemangsa alami mereka. Laba-laba setan berwajah satu orang bahkan dapat dengan mudah membunuh sekelompok 100 gadis merah muda. Di antaranya semua makhluk roh yang menyerang dengan racun, mereka masih dianggap sangat rendah. Racun mereka sangat khusus, sejenis racun yang merangsang. Menghirup sedikit tidak akan berbahaya, dan malah akan menyebabkan korban menjadi bersemangat. Tapi jika terlalu banyak dihirup, dan secara bertahap menyebabkan kegembiraan, begitu rangsangan mencapai tingkat tertentu, itu akan menguras vitalitas seseorang, sampai mati. Justru karena tubuhnya lemah, itu juga sangat sulit bagi mereka untuk berevolusi, dan mereka menjadi makanan bagi banyak orang, dari binatang roh tingkat tinggi. Jika seperti yang dikatakan San kecil, dan kita sekarang telah bertemu dengan 1.000 anggota komunitas Pink Maiden, maka saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa dalam komunitas ini pasti telah muncul Ratu Merah Muda. Ratu Pink adalah varian Pink Maiden. Ini juga Pink Maiden yang paling kuat, dan agar mutasi ini terjadi, pertama-tama akan membutuhkan setidaknya 3.000 tahun kultivasi, selanjutnya membutuhkan makan setidaknya 100 anggota klannya sendiri. Setelah Ratu Merah Muda seperti itu muncul, ia akan mengumpulkan kerabatnya dalam skala besar, menggunakannya sebagai makanan. Karena kekuatannya jauh lebih kuat daripada gadis merah muda biasa, akibatnya, bahkan jika ada risiko dimakan, mayoritas Pink Maiden akan tetap patuh. Seorang gadis merah muda bahkan tidak dapat melukai Master Roh peringkat 10 atau lebih, tetapi racun yang dikeluarkan oleh Ratu Merah Muda sudah cukup untuk merangsang Master Roh peringkat 50 sampai mati. Racun aneh semacam ini tidak dapat dilawan, itu bahkan akan menyerang tubuh melalui kulit. Kabut racun yang dikeluarkan oleh ribuan gadis merah muda ini adalah untuk meracuni kita sampai mati di sini. Tapi aku tidak mengerti mengapa gadis merah muda yang pemarah akan menunjukkan permusuhan seperti itu terhadap kita. Itu seperti jika mereka menyergap kita di sini. Ketika Grandmaster berbicara tentang karakteristik gadis merah muda, Tang San diam-diam tercermin di sisinya. Sekarang mendengar Grandmaster mengatakan ini, dia berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan itu karena Raja Bumi Raksasa tadi malam? Raja Bumi Raksasa sama dengan gadis merah muda, mereka berdua adalah binatang roh berbentuk kalajengking, mungkin itu akan berhubungan dengannya. Cahaya berkedip di mata Grandmaster, itu mungkin. Jangan bilang, Ratu Merah Muda komunitas ini secara tak terduga adalah pasangan dari Raja Bumi Raksasa itu. Ini sangat mungkin. Kecerdasan binatang roh akan tumbuh seiring dengan usia mereka, bahkan jika itu, Ratu Merah Muda, di antara makhluk roh itu masih dianggap cukup lemah. Dan Raja Bumi Raksasa adalah makhluk sejenis. Serangan pemogokan bumi magma Raja Bumi Raksasa bahkan memiliki efek penahanan tertentu pada laba-laba setan berwajah manusia. Jika dikatakan Ratu Merah Muda berkomitmen pada dirinya sendiri sebagai harga untuk perlindungannya, teorinya menahan air. Kekuatan Raja Bumi Raksasa itu harus dianggap cukup bagus di hutan matahari terbenam ini. Lebih lanjut menambahkan komunitas Pink Maiden yang sangat besar ini, itu cukup untuk mengendalikan sudut. Flander memandang Liu Erlong di sisinya, tidak bisa menahan tawa, kamu menggertak suaminya, jadi sekarang keluarga datang untuk membalas dendam. Cahaya dingin melintas di mata Liu Erlong, balas dendam. Baik, kalau begitu aku akan terus membunuh, menjadikan mereka sepasang bebek Mandarin. Grandmaster dengan tegas berkata, kabut racun yang dikumpulkan oleh lebih dari 1.000 gadis merah muda bukanlah masalah kecil, kita benar-benar tidak bisa ceroboh. Baru saja kita semua terpengaruh oleh sedikit racun, dan jika bukan karena San kecil yang memilikinya, bunga anti racun yang aneh ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Saat ini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah dengan mengandalkan sifat tahan racun dari bunga ini untuk menerobos. Metode yang bahkan lebih dapat diandalkan adalah dengan mengandalkan pada kemampuan terbang Flander untuk menggeser kita satu persatu keluar dari daerah ini. Selama kita keluar dari daerah yang terkena itu tidak akan menjadi masalah. Tapi itu juga menghadapkan kita dengan bahaya penyergapan oleh jenis binatang roh lainnya. Little Sun,
Kamu memiliki pemahaman yang relatif lebih baik tentang racun, apa usulanmu? Tang San berkata, Ping Maidens bagaimanapun juga kekurangan kekuatan serangan, dengan kekuatan kita masih lebih baik untuk menerobos. Selama kita menjaga formasi yang dekat itu mungkin. Yang terbaik adalah jika Ratu Merah Muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang, selama kita bisa mengirimnya, kelompok binatang roh tanpa kepala secara alami akan bubar. Selama semua orang berada dalam jarak 10 meter dariku, racunnya tidak akan berpengaruh. Flander mengangguk, berkata, bagus, kalau begitu sudah beres. Jangan tunda, San kecil, karena kamu bisa melihat keadaan di sekitarnya, kami akan mengikuti arahanmu. Uji mengambil bagian belakang, Erlong dan Grandmaster, kami, di depan. Mubai, kalian semua berkoordinasi di tengah, pastikan untuk melindungi San kecil, Ao kecil dan Rongrong. Terutama harta karun abadi kecantikan sutra aromatik yang dimiliki. San kecil ini, dengan analisis situasi yang akurat, tentu saja kebingungannya berkurang. Nafsu pertempuran semua orang menyala, bahkan Grandmaster, setiap orang melepaskan semangat mereka. Sebagai hasil dari mendapatkan cincin roh ketiga, tubuh roh Grandmaster Luo Sanpao telah sedikit berubah, tidak hanya tumbuh menjadi ukuran yang lebih besar dari sebelumnya, tetapi juga mendapatkan beberapa warna emas di bulu ungu tua. Melihat penampilannya, jika Grandmaster benar-benar bisa mendapatkan 9 cincin roh, mungkin itu akan benar-benar mampu berevolusi menjadi Golden Saint Dragon. Di bawah arahan Tang San, menggunakan resistensi racun aromatik Silk Beauty Immortal Treasure, semua orang maju dengan hati-hati. Penilaian Grandmaster dan Tang San sangat tepat. Kelompok pemimpin Ping Maidens ini tepatnya adalah Ratu Merah Muda, dan juga pasangan dari Raja Bumi Raksasa yang malang tadi malam. Binatang roh memiliki metode komunikasi antara satu sama lain, dan Raja Bumi Raksasa secara alami melepaskan semacam aroma ketika mati, memberi tahu Ratu Merah Muda. Lebih lanjut menambahkan keberadaan aura Raja Bumi Raksasa pada Ma Hongjun, tentu saja keluarga akan datang memanggil. Area yang dikelilingi Ping Maidens tidak terlalu besar, tetapi Tang San dengan cepat menemukan sesuatu yang salah. Seiring dengan gerakan mereka, seluruh pengepungan juga bergerak. Saat ini, meskipun kabut pagi secara bertahap menghilang di bawah sinar matahari, lingkungan mereka masih tertutup oleh gas beracun merah muda, hanya tampak sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Berhenti sejenak, Tang San berkata, ini tidak akan berhasil. Gadis merah muda ini juga bergerak. Garis pandangku tidak jelas, dan di dalam hutan kecepatan kita juga terbatas. Jika ini terus berlanjut, kita hanya bisa melanjutkan dalam pengepungan mereka. Bahkan meskipun kita memiliki harta karun abadi kecantikan sutra aromatik, kita masih tidak dapat melanjutkan cara ini. Ao kecil, siapkan sosis jamur. Oscar memandang Flander dengan penuh tanya, dan Flander menggunakan tangannya untuk menunjuk Tang San. San kecil mengarahkan. Setelah kekuatan roh Oscar berkembang, ketika mengkonsumsi seluruh kekuatan rohnya dia bisa menghasilkan 12 sosis jamur terbang, cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Meskipun efeknya akan berkurang setengahnya ketika dia sendiri menggunakan sosis jamur terbang ini, tetapi dia bisa menyiapkan 2 Flander memiliki semangat terbangnya sendiri, dan tidak membutuhkan sosis jamur, dia masih bisa terbang selama 1 menit seperti orang lain.